kuasa. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Dimanapun jemaat GLC berada, di Kota Kinabalu, di Papar, maupun yang ada di Pitas, maupun yang ada di Kudat atau dimanapun mereka berada. Doa saya, Tuhan Yesus menjaga, memelihara, dan melindungi kita daripada segala yang jahat, ya. Kita bersyukur kesempatan yang sangat baik, kita masih dapat mengadakan ibadah online pada hari ini. Dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita mulakan dengan ucapan syukur, dengan doa kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa semua. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami bersyukur kesempatan yang indah, yang baik. Kami masih dapat mengadakan ibadah online dan dapat mendengarkan kebenaran firman Allah. Engkau berbicara lewat lidah hamba-Mu ini. Engkau mengurapi kami semua yang mendengar dan yang belajar kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus daripada yang jahat. Kami tolak itu dan kami berdoa, biarlah nama Engkau saja Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah ibadah ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, nama Yesus diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat GLC maupun ahli keluarga, saudara mara yang lain yang sedang melihat dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam kitab perjanjian lama, yaitu kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 hingga 19. Amsal pasal ke-6 ayat 16 hingga 19. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kejijikan bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, saudara, hari ini kita belajar mendengarkan firman Tuhan tentang apa yang dibenci oleh Tuhan. Inilah tema pada hari ini. Yang kita mau dengar adalah perhatikan perkara yang dibenci Tuhan. Perhatikan perkara yang dibenci Tuhan. Jadi kita perhatikan firman Tuhan ini, ya. Di dalam hal ini juga Rasul Paulus ada berkata, menyatakan, dikatakan begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, Paulus bergumul sehingga dia benar-benar dapat bebas dari belenggu dan ikatan dosa-dosa yang selama ini mengikat pribadinya. Dan kita juga mengalami hal yang sama. Saudara, jika kita terus-menerus fokus pada hukum Taurat, ya, banyak hukum-hukum dan undang-undang tentang agamawi, kita sering diingatkan bahwa kita tidak layak bagi Tuhan. Mari kita fokus perhatian kita kepada Tuhan Yesus dan kita fokus pribadi yang penuh dengan belas kasihan, dan juga kita akan semakin menjadi seperti Kristus Yesus, ya. Sebab Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Sebab tidak ada yang tidak berdosa. Jadi Tuhan bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa, saudara dan saya.
Ya, supaya bertobat. Dan Yesus datang ke dunia juga untuk mencari dan menyelamatkan jiwa orang yang terhilang, yaitu mereka yang belum percaya dan menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Nah, di dalam pribadi Rasul Paulus ada satu pertentangan, keinginan untuk mau melakukan perbuatan yang baik dan keinginan untuk mau melakukan perbuatan yang jahat. Jadi kita juga tidak terkecuali, ya. Itulah yang dikatakan. Rasul Paulus katakan, saya mau melakukan hal-hal yang baik, keinginan dia, tapi justru dia melakukan hal-hal yang jahat. Saudara dan saya juga sedemikian, ya. Nah, fenomena ini juga diungkapkan oleh penulis kitab Amsal yang membawa peringatan atau membawakan warning sekaligus sebagai seruan untuk bertobat. Ya, inilah yang dituliskan oleh Raja Salomo di dalam kitab Amsal ini. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 dia mengatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 yang menjadi kekejian hati Tuhan. 6 perkara dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 dia bilang, dia tambah lagi 1 yang menjadi kekejian bagi hati Allah. Jika 6 perkara ini dilakukan di hadapan Tuhan, manusia melakukan dosa ini yang ke-6 perkara, itu membuatkan kebencian bagi Allah. Dia benci kepada dosa. Tapi apabila sampai angka yang ke-7, Tuhan berkata, ini sudah keterlaluan, melampaui batas. Maka sampai yang ke-7, orang itu tidak mau bertobat, dan Tuhan juga tidak bertoleransi dan berkompromi kepada dosa, maka pasti Tuhan menghukum kepada orang yang tidak bertobat. Sampai yang tahap yang ke-7. Sebab itu tahap yang ke-7 Tuhan katakan menjadi kekejian bagi hati. Sesuatu yang membuatkan hati Tuhan merasa sangat jijik atas perbuatan manusia itu, ya. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mari kita perhatikan apakah 6 perkara yang dibenci Tuhan dan bahkan ke-7 yang menjadi kekejian bagi hati Allah. Ya, kita mau perhatikan dengan teliti tentang firman Tuhan ini, ya. Saudara, mari kita perhatikan apakah perkara yang dibenci dan yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan kita Yesus Kristus, bagi hati Bapa kita yang ada di surga. Perkara yang pertama yang menjadi kebencian dan kekejian bagi Allah adalah mata sombong. Ini di dalam ayat yang ke-17 tadi. Dikatakan mata sombong. Ini menjadi satu kebencian bagi Allah. Karakter orang yang memiliki mata yang sombong. Maksudnya di sini adalah mata yang terangkat ke atas. Dia tidak mau melihat ke bawah. Dia hanya memandang ke atas dan tidak melihat sesamanya, tidak memperdulikan orang lain, dan tidak memperhatikan sesamanya. Karena orang ini menganggap apa? Dirinya jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih pandai, lebih cantik, lebih mahir, lebih berkedudukan, mungkin lebih kaya, ataupun bisnisnya lebih sukses, usahanya dan sebagainya, dan mungkin pelayanannya jauh lebih hebat, lebih baik berbanding orang lain. Dia memiliki mata sombong, melihat rendah, melihat orang lain itu tidak setanding dengan dia, dan melihat dengan mata penuh dengan sindiran dan penghinaan. Yang lebih parah lagi, apabila orang ini memiliki mata sombong, menganggap dirinya jauh lebih rohani, jauh lebih kudus, ya, jauh lebih intim dengan Tuhan berbanding dengan orang lain. Menganggap
pengajaran dia adalah jauh lagi tepat, lebih baik berbanding dengan ajaran gereja yang lain. Saudara, ini sangat bahaya. Ini dibenci oleh Tuhan, ya. Sebab itu, kita perlu berhati-hati tentang hal ini, yaitu memiliki mata yang sombong. Kadang-kadang dia menganggap agamanya jauh lebih baik, lebih benar berbanding dengan kepercayaan orang lain. Sehingga dia memandang apa yang mereka lakukan itu sebagai satu penghinaan, ya, menyindir kepada orang lain. Dan jenis orang ini yang memiliki mata sombong, mereka tidak suka bergaul dengan orang lain. Sebab mereka menganggap diri mereka jauh lebih baik, lebih rohani, kedudukan lebih baik, lebih high class standard dia berbanding dengan orang lain. Jadi mereka tidak akan bergaul sembarangan dengan orang lain, terutamanya orang yang masih penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Jadi saudara, kita perhatikan bagaimana karakter kita, ya, cerminkan dengan firman Allah. Sebab itu di dalam kitab Amos, Perjanjian Lama, di dalam kitab Amos pasal yang ke-7 daripada ayat 10 hingga ayat 17, di sana ada mengisahkan, ya, seorang yang bernama Amos dipilih Tuhan menjadi nabinya, pesuruh Tuhan. Amos adalah seorang peternak domba, dan dia orang desa, orang yang di kampung, tinggal di pinggiran kampung di Yehuda dekat dengan Bethlehem. Dan pada waktu pelayanan Amos ini adalah masa pemerintahan Raja Uzia di bagian Yehuda dan masa pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua di bagian utara Israel. Nah, pada waktu Tuhan melihat raja ini mulai sudah meninggalkan ibadah yang sejati, meninggalkan penyembahan yang benar, masing-masing membuatkan ilah, berhala, Tuhan mereka sendiri. Karena kekuatan mereka punya politik, kekuatan ekonomi, kekuatan dengan militer mereka. Dan mereka mulai menjadi sombong. Dan mereka menganggap tidak akan binasa sampai bila-bila. Dan Tuhan melihat ini sudah bertentangan dan betul-betul menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengutus hambanya yang cukup sederhana dari kampung ini, dari desa Amos, untuk berjumpa dan menegur Raja Yerobeam ini yang kedua. Tetapi pada waktu dia pergi di sana, ya, dia menyatakan tentang kebenaran yang terus terang, ya, tidak ada filter lagi. Dan Nabi Amos memberitakan firman Allah terhadap dosa bangsa Israel yang ada di utara ini, di mana bangsa Israel sudah lalai berhenti untuk melaksanakan tugas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, Allah menegur dan memperingatkan umatnya tentang dosa kemunafikan dan moral mereka yang sudah rosak, yang menjadi busuk walaupun mereka beragama. Tuhan memberikan peringatan ini karena umatnya sudah melakukan perbuatan yang durhaka. Jadi Tuhan mau menjatuhkan hukuman kepada orang yang sudah durhaka kepada Tuhan Allah. Nah, setiap perbuatan dosa mendatangkan hukuman, ya, sebab Tuhan membenci dosa. Sebab itu pada waktu Amos datang berjumpa dengan imamnya di sana, yaitu ayat yang ke-11. Amos 7 ayat yang ke-11 dikatakan, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ini adalah nubuatan yang Amos sampaikan daripada Tuhan. Dia nubuatkan Raja Yerobeam akan mati dibunuh oleh pedang, dan rakyatnya akan diusir menjadi orang yang buangan. Dan ayat yang ke-17, apabila Imam Amazia mendengar, Imam Amazia mengusir Nabi Amos
Dan dia berkata kepada hamba Tuhan ini, "Pelihat," atau yang tukang nubuat, "pergilah, enyalah ke tanah Yehuda," yaitu bagian selatan. "Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Imam Amazia mendengarkan nubuatan daripada Nabi Amos. Dia marah dan dia lapor kepada Raja Yerobeam. Pandai-pandai dia begini. Mana mungkin Raja Yerobeam boleh mati dibunuh? Ketenteraan kami, politik cukup kuat dan kukuh, ekonomi pun kuat. Namun pada waktu Imam Amazia mendengar teguran amaran, dia usir Nabi ini pergi ke di selatan di Yehuda, cari makan minum kau di sana dan bernubuat di sana. Dan dengan sombongnya Imam Amazia berkata lagi ayat yang 13, "Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel," yaitu tempat mereka membakar korban, ya. "Sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Wow. Dia berkata ini tempat suci, tempat kudus kerajaan. Inilah dikatakan bait suci kerajaan. Dan dia mengusir Nabi Amos. Dalam penglihatan kelima, Amos melihat Tuhan berdiri dekat mezbah di tempat sucinya, siap untuk membinasakan semua penyembahan dan semua orang yang berdosa akan mati. Ini yang dilihat oleh Nabi Amos. Pasti akan dibunuh, akan dihukum semuanya itu. Sebab apa? Dikatakan di sini, demikian juga Kristus akan datang kembali. Dengan keras dia akan menghukum semua orang yang di dalam gerejanya yang tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi yang masih hidup di dalam dosa. Ya, khususnya dosa yang kejatuhan moral dan tidak mengutamakan Tuhan lagi. Nah, mata sombong memandang dengan mata yang sinis, penuh dengan sindiran, hinaan, dan tidak mau dinasihat, tidak mau ditegur, tidak mau diajar. Dalam kitab Yakobus juga ada berkata, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak, yang sombong. Dalam kitab Ayub pasal 22 juga berkata, Allah merendahkan orang yang angkuh. Orang yang angkuh, tinggi hati, Tuhan akan kasih rendah dia. Kita kena hati-hati ya saudara. Dalam Amsal juga dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebelum orang itu jatuh, pasti didahulukan dengan kecongkakan dan kesombongan. Ini satu titik yang akan membawa mengirit dan jatuh. Kita kena perhatikan karakter kita, gaya hidup kita, ya. Sebab itu jangan ada yang memiliki mata yang sombong. Dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat 11 dan 12 ada juga mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan. Nah, orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan dikatakan lagi ayat 12, Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya mereka direndahkan. Setiap orang yang tinggi hati, yang sombong, pasti satu hari Tuhan akan rendahkan dia. Kita kena hati-hati ya. Orang yang sombong, bibirnya selalu keluar perkataan yang caci, maki, dan mengutuk orang lain. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Memiliki mata yang sombong, memandang orang lain rendah, kemudian menyindir, menghina, mengutuk orang itu. Ini adalah perkara ataupun perbuatan yang Tuhan benci, dosa yang Tuhan benci, ya. Yang kedua, apakah perkara yang dibenci oleh Tuhan dan yang menjijikkan hatinya? Yang kedua adalah lidah dusta. Ya, ini masih dalam ayat yang ke-17 tadi, lidah dusta. Lidah dusta adalah seorang yang pembohong. Berbohong merupakan masalah besar bagi semua orang, termasuk orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan dan firman Allah, bahkan yang sudah melayani, mengajar maupun berkhotbah.
lidah mereka tidak dikontrol, tetap mengeluarkan kata-kata bohong ataupun menipu. Nah, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 mengatakan orang yang berdusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia diperkenan. Ini Amsal 12 ayat 22. Orang yang berdosa, orang yang berbohong, bibirnya keluar perkataan bohong menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Juga di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 9, firman Tuhan berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, saling berbohong ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, mintalah supaya sikap karakter berbohong itu dicabut daripada pribadi kita. Dikatakan kamu sudah menjadi ciptaan yang baru. Jangan lagi saling berbohong. Kita harus menanggalkan kehidupan lama kita. Jangan lagi melakukan. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 14 berkata juga, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Bibir jangan ucap perkataan yang berbohong atau menipu. Ini membuatkan Tuhan benci kepada dosa ini ya. Di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 11 juga berkata, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesama. Jangan berbohong, jangan berdusta kepada sesama kita, khususnya di dalam ahli keluarga kita, khususnya di dalam gereja dan jemaat maupun saudara-saudara kita. Ya, kawal, jaga bibir kita, jangan mengeluarkan terus-menerus mengeluarkan perkataan yang menipu atau bohong ya. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan takut. Nah, juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 ya. Dikatakan di sini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Apa keinginan dia? Iblis adalah bapa segala dusta, bapa segala pembohong. Penipu yang ulung adalah iblis. Jadi orang yang selalu melakukan pembohongan melalui bibirnya, bapaknya, ya itu. Bab itu dikatakan sini, sebab dikatakan berbohong atau berdusta sumbernya daripada iblis. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kalau orang yang terus-menerus berbohong, nipu, berdusta, dia diikat oleh roh pembohong, roh pendusta. Perlu bertobat sungguh-sungguh selagi ada kesempatan ya. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi kebencian dan yang menjijik hati Tuhan? Perkara apa? Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah, yang suka mendera, memukul orang yang tidak bersalah sama sekali. Mereka menyiksa orang-orang yang betul-betul hidup di dalam kebenaran, menyakitkan tubuh fisikal mereka, bahkan menyinggungkan hati. Perbuatan yang keji dan penyangkalan terhadap kebenaran. Mereka menyangkal kebenaran, tapi mereka melakukan dengan anggota mereka melakukan dosa. Seorang pembunuh secara fisik dan tindakan seorang untuk menghancurkan hidup orang lain. Ini yang berlaku. Apabila dia emosi marah, dia akan pukul. Ini menjadi kebencian oleh Tuhan Yesus. Ini adalah karakter yang tidak disukai oleh Tuhan, yang perlu kita cabut, buang. Kita harus ada penguasaan diri. Ya, ada penguasaan diri. Kepada orang yang tidak bersalah, jangan semena-mena kita melakukan mereka seperti itu. Ya. Jangan sampai keterlaluan ya. Kalau kita terlanjur melakukan, kita harus bertobat dan meninggalkan perbuatan itu. Ya, ada masa kita terluka karena perbuatan itu. Bersikap kasar terhadap seseorang
tanpa belas kasihan, dan tindakan ini menyakitkan tubuh orang lain akibat tidak ada penguasaan diri. Ini adalah karena bersikap yang kasar. Apabila kita bersikap kasar kepada ahli keluarga kita, kepada saudara mara kita, kemudian timbul satu tindakan yang lebih agresif untuk memukul atau pukul, tendang dan sebagainya. Ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Berhenti melakukan perbuatan itu. Amsal pasal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Memang orang yang cepat marah, cepat emosi, cepat tersinggung, dia memperbesarkan kebodohan dirinya sendiri. Kelihatan tuh, nampak itu, ya. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Orang bodoh yang dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan orang yang bebal. Dia membiarkan emosi kemarahan itu meletup, meledak dan merosakkan keluarga dia sendiri. Bahkan merosakkan diri dan merosakkan pekerjaan, pergaulan dan pelayanannya. Kenapa? Penting diri. Ini puncanya dari apa? Kesombongan. Ya, dia tidak mau disinggung-singgung dan dia akan terus bertindak agresif, melawan. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 juga berkata, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dikatakan di sini panjang sabar adalah lebih baik daripada tinggi hati. Ini kesombongan, berkesombongan. Dan jangan lekas-lekas marah dalam hati, jangan cepat marah begitu. Ya, karena kemarahan itu, sikap marah itu akan terus tinggal di dalam dada, dalam hati orang itu. Dan dia akan terus marah. Itulah orang seperti ini sangat senang dikuasai oleh roh-roh jahat, roh-roh kemarahan, kebencian. Dan dikatakan bahwa orang yang cepat emosi, cepat marah, senang disantet atau dibikin-bikin oleh orang, oleh kuasa kegelapan, jampi-jampi. Senang karena pintunya sudah ada di sana, yaitu kemarahan. Kita harus hati-hati. Yang keempat, ya. Seterusnya yang keempat, apakah yang menjadi kekejian, kebencian? Perkara apa yang menjadi kebencian Tuhan? Ada yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati yang membuat satu rancangan-rancangan yang jahat. Ini menjadi kebencian bagi Tuhan. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Allah dalam Alkitab sering berkata, jagalah hatimu, jagalah hatimu, jagalah hatimu. Karena apa? Dari hatilah sumbernya kehidupan, terpancarnya kehidupan karakter seseorang. Dari hati dan di dalam pikirannya, ya. Sebab itu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, hati adalah tempat bertumbuhnya nurani, kerohanian seseorang, ya, yang berasal daripada benih yang baik, yaitu firman Allah. Jadi firman Tuhan yang bertumbuh dalam hati kita akan memberikan satu refleksi, memberikan satu pantulan kepada orang lain di dalam tindakan kasih kita, di dalam kesabaran kita, di dalam pengampunan, di dalam damai sejahtera dan perbuatan yang baik dan tulus. Ini adalah refleksi, pantulan daripada hati, dari benih yang benar, hati yang baik. Kalau yang pahit, yang jahat disimpan dalam hati, pantulannya, refleksinya adalah kemarahan, pembunuhan, pergaduhan, caci maki, sumpah serapah dan sebagainya dari hati dan pikiran dia, ya. Jadi benih-benih yang jahat memiliki hati yang jahat juga kalau disimpan di hati. Sebab itu dikatakan di sini, orang yang menyimpan yang kejahatan, orang ini dipenuhi dengan kebencian, penuh dengan kepura-puraan, dan gila hormat dan takut orang lain bersaing dengan dia. Hati dia bimbang,
kalau ada orang lain yang lebih pandai, lebih tahu, lebih mahir daripada pribadinya. Saudara, kalau ada orang lain yang lebih pandai, lebih berpengalaman, lebih tahu daripada kita, jangan kita terus mengatakan yang negatif, ataupun kita mengkritik, ataupun kita menghina, ataupun kita menyindir. Jadikan dia sahabat, rakan kongsi pekerjaan kita, bertukarkan ide. Apa yang dia tahu, apa yang kita tahu, kita berkongsi, saling melengkapi. Itu satu keuntungan, ya, bukan mempermalu dan merendahkan orang lain. Sebab itu dikatakan di sini juga bahwa jangan jadikan hati kita sebagai sebuah wadah ataupun tong sampah, ya, di mana semua segala sesuatu yang kotor, yang busuk, yang pahit, yang najis dimasukkan di dalam hati dan pikiran. Jadi kalau semua itu dimasukkan, akibatnya kehidupannya akan ada refleksi yang negatif, yang jahat itu keluar. Itu karena hati pikirannya jahat. Karena yang dia masukkan, input itu adalah segala sesuatu yang jahat, yang kotor, yang najis, yang pahit, yang asam, semua dimasuk, yang busuk. Mari kita masukkan hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan membersihkan hati pikiran kita. Firman Tuhan memulihkan karakter kita. Firman Tuhan membangkitkan iman kita. Firman Tuhan merubah kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Firman Tuhan membersihkan hati pikiran kita. Siram dengan doa dan ucapan syukur. Daripada memasukkan benda-benda yang kita lihat, hal-hal yang duniawi, kita dengar yang jahat, semua simpan di pikiran, simpan di hati. Nanti refleksi dia punya yang jahat. Masukkan firman Tuhan, siram dengan doa. Amin. Tapi itu yang kelima, perkara yang menjadi Tuhan benci, ya, yaitu kaki yang segera lari menuju kejahatan, lari kepada kejahatan. Kaki yang segera cepat dia lari kepada kejahatan. Nah, saudara, kita dapat melangkah kaki kita menuju kepada kebenaran atau melangkah kaki kita menuju kepada kejahatan. Pilihan ada pada diri kita sendiri. Tidak ada yang memaksa kita. Tapi Tuhan memberikan kita panduan. Tuhan memberikan kita dasar-dasar kebenaran. Jadi Tuhan berseru kita memilih apa yang baik. Sebab itu dikatakan di sini, kita telah ditebus oleh darah Yesus yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus pilih melangkah kepada yang baik. Sebab itu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, sama ada kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya, kita harus membersihkan hati kita sentiasa bersih oleh firman dan doa, supaya hati kita yang menuntun, hati kita yang memandu langkah kaki kita menuju kepada yang baik, bukan kepada yang dosa, ya. Nah, hati kita akan memandu kita menuju ke tempat-tempat yang baik. Kalau hati kita penuh dengan dosa, hal-hal yang busuk, yang najis, yang kotor, hati itu akan memandu kaki kita menuju kepada tempat-tempat yang dosa. Kalau Roh Kudus ada di hati kita, sanggupkah kita bawa pribadi ini, diri ini, masuk ke tempat-tempat yang dosa? Apakah Roh Kudus senang berada di tempat itu? Dengan saudara minum, ketawa, bersukaria, mendengarkan lagu-lagu duniawi, melihat perempuan-perempuan miskin yang kekurangan pakaian. Roh Kudus ada di hati kita. Apakah Roh Kudus senang hidup dengan kita sambil bersukaria? Orang yang melakukan ini ada masalah hati dan pikiran. Karena hati dia belum bersih sungguh-sungguh. Dia kurang memberikan dirinya makanan firman Tuhan. Sehingga tidak ada kekuatan untuk menolak dan tidak ada kekuatan untuk berkata tidak kepada tawaran menuju kepada dosa itu.
Dia selalu berkompromi. Boleh juga sikit-sikit, akhirnya dia jatuh di dalam dosa-dosa percabulan, perzinahan, penipuan, pembohongan, pergaduhan, perselisihan. Karena apa? Kompromi kepada dosa. Karena nafsu dan keinginan diri sendiri. Saudara, kita harus menyenangkan hati Bapa di surga, bukan hati kawan-kawan kita yang membawa kita ke tempat-tempat dosa dengan perkataan-perkataan yang jahat, malah perkataan yang kotor-kotor. Kita berhati-hati. Dan yang keenam, apa yang menjadi perkara yang menjadi kebencian bagi Allah adalah saksi dusta. Ya, saksi dusta di ayat yang 19. Saksi adalah orang yang telah melihat dan mendengarkan dan mengalami suatu peristiwa di tempat satu kejadian. Dia lihat, dia mendengar, dia ada di sana. Saksi yang benar harus berani dengan jujur menyampaikan kebenaran dari sebuah peristiwa yang sudah dia lihat dan dia dengar dan dia alami di tempat itu. Harus dia berani berkata apa yang sebenarnya berlaku, apa yang dia lihat, dia dengar, ya. Nah, dusta berarti orang itu tidak mau menyatakan kebenaran. Dia berbohong. Mungkin karena dia takut atas ugutan ataupun amaran dari seseorang sehingga dia tidak boleh berkata yang benar. Dia ikut berbohong, menipu karena takut. Juga mungkin dia karena dia mau bersaksi dusta karena kesombongan dirinya sendiri. Dia berlagak jujur dan baik supaya orang puji dengan dia, maka dia bersaksi dusta seolah-olah dia orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sangat bermurah hati. Padahal seorang yang menjadi saksi dusta, bibir dia mengatakan yang dusta, penipu. Dan orang juga boleh menjadi saksi dusta untuk mendapatkan keuntungan, bawa ke mahkamah, diberikan keuangan, diberikan rasuah, ataupun diajar bagaimana menipu, berdusta di dalam bilik mahkamah, ataupun apabila dipanggil, apabila ditanya oleh keluarga, betulkah seperti ini? Dia tahu kebenaran tetapi dia tidak katakan iya. Dia tetap bersaksi dusta untuk mendapatkan sesuatu keuntungan supaya orang lain itu akan tolong dia, malah memberikan dia berkat ataupun keuangan. Ada sesuatu yang dia mau, maka dia bersaksi dusta. Dia berkata dusta. Ini menjadi kebencian Tuhan. Oleh itu, Tuhan sangat membenci karakter orang yang suka bersaksi dusta, dan Tuhan perintahkan umatnya, bangsa Israel, untuk berkata benar dan tidak menyembur-nyemburkan kebohongan kepada orang lain. Jangan semburkan, jangan beritakan gosip-gosip yang negatif yang sebenarnya tidak ada fakta kebenaran, tidak ada bukti yang kukuh, tapi disebar-sebar gosip-gosip kritik yang negatif. Jangan kita melakukan perkara demikian. Ya, orang yang suka menyembur-nyemburkan fitnah, inilah saksi dusta. Dia suka menyemburkan fitnah karena dia benci kepada orang itu atau menjadi mangsa itu. Dia mulai bersaksi dusta, dia mulai menuduh, dia mulai mengatakan yang negatif, yang jahat kepada orang itu karena dia benci dan dendam supaya orang lain memberi sokongan kepada dia dan turut membenci orang itu. Orang yang menjadi mangsa itu sangat kesian. Dia mau mendapatkan satu sokongan dan perhatian sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak ada dasar yang benar, tidak ada bukti yang kukuh, tetapi dia berani berkata orang ini melakukan ini, orang itu telah melakukan itu dan ini dan sebagainya, semua yang jahat dia katakan, tapi tidak ada dasar yang kukuh, tidak ada bukti yang kukuh. Kenapa? Hati dia ada masalah kepada orang itu, penuh dengan sakit hati, kebencian dan dendam, dan dia mau mengirit orang lain supaya benci kepada orang ini yang dituduh. Ini menjadi kebencian Tuhan Yesus. Kita jangan lihat jauh, di dalam gereja ini banyak berlaku orang yang tahu firman Tuhan,
Tetapi mereka menyebarkan gosip yang negatif untuk menjatuhkan seseorang. Dia bersaksi dusta. Tidak ada dasar yang kukuh pun. Tidak ada bukti yang kukuh pun. Mungkin ada sedikit kelemahan, tapi dia perbesarkan, dia sembur-semburkan, dia sebarkan, perbesarkan perkara itu. Supaya semua orang memikirkan bangsa itu memang orang yang jahat. Kita akan hati-hati. Perlu bertobat, saudara. Perlu bertobat. Saudara, perkara yang terakhir, yang ketujuh, yang menjadi kekejian bagi hati Allah adalah menimbulkan pertengkaran saudara. Menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, kita harus ketahui bahwa Bapa Surgawi sangat membenci akan pertengkaran, pergaduhan. Dan orang yang menyebabkan pertengkaran itu, Tuhan tidak suka dengan perkara itu. Karena perbuatan orang yang menimbulkan perselisihan, yang menyebabkan pertengkaran itu adalah menjadi kekejian bagi hati Allah di surga. Sebab itu dikatakan di sini bahwa kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Sebab kita juga pernah melakukan benda yang sama kepada semua, tentang kesombongan, bersaksi dusta, kita berbohong, menipu, ya. Kemudian kita memfitnah, kemudian kita mendengarkan gosip dan kita sebar-sebar dan sebagainya, dan juga memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang jahat, yang kotor, yang buruk dalam pikiran, dalam hati kita. Kita perlu bertobat. Karena hati orang yang seperti itu sudah dipenuhi dengan dosa, pasti dia suka menyebabkan satu perselisihan dan pergaduhan, pertengkaran di antara satu pihak kepada satu pihak. Ini yang menjadi kekejian bagi Allah. Ini sudah keterlaluan dan ini sudah melampaui batas. Dan Tuhan pasti menghukum orang-orang yang menyebabkan berlakunya pertengkaran dan perselisihan. Orang itu tidak akan luput daripada hukuman jika dia tidak bertobat. Ya, jangan kita menjadi pribadi yang menyebabkan orang lain itu bertengkar dan membenci antara satu sama lain. Perlu bertobat, buang karakter yang tidak baik ini. Sebab itu kita juga yang tahu kebenaran, bagaimana kita boleh menegur mereka yang bersikap seperti ini. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan yang ketujuh yang menjijikkan hati Tuhan adalah berjumpa dengan mereka atau hubungi mereka dan tegur mereka secara jelas. Bagi tahu mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, jangan kompromi kepada dosa mereka. Dosa tetap dosa. Bagi tahu mereka di dalam kasih Tuhan yang tegas. Bagi tahu kenapa tidak boleh, karena firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan dosa itu, kita tidak boleh kompromi dengan mereka. Bagi tahu itu jangan buat, berhenti. Ya, karena orang yang tidak mau bertobat daripada dosa-dosa yang ke-6 dan ke-7 ini pasti dijatuhkan hukuman, pasti. Mereka tidak luput. Itu mereka perlu datang kembali kepada Tuhan, supaya mereka ada kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Itu peranan kita sebagai ibu bapa. Kita menanamkan dasar-dasar iman yang murni, yang teguh di hati anak-anak yang masih kecil maupun cucu kita, dan juga kepada orang-orang muda, generasi yang muda. Pribadi kita yang tahu firman Tuhan harus menjadi teladan, contoh yang baik kepada anak-anak, cucu, dan orang-orang muda. Kalau mereka hanya mendengar tapi tidak melihat karakter kita yang benar, mereka tidak percaya. Kalau karakter kita mempamerkan, memantulkan karakter keanak-anakan yang tidak baik, yang tidak sopan, dengan perkataan yang memaki dan menyumpah dan segala-gala yang gosip, dan orang lain, orang yang muda melihat, dan mereka akan melihat, oh kami boleh buat dosa seperti itu. Anak-anak yang kecil melihat bapaknya melakukan dosa dan mereka buat. Saudara, peranan kita yang tahu firman Tuhan ini besar. Jadikan pribadi kita ini teladan yang benar di hadapan anak-anak, cucu-cucu, ahli keluarga, saudara mara, dan generasi yang baru, orang-orang muda. Jangan bersikap keanak-anakan. Jadilah pikiran yang dewasa,
penuh kasih membimbing mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sebab itu kita mempunyai peranan. Ini penting karena supaya keluarga kita, anak-anak kita, generasi yang muda terhindar daripada 6 dan 7 perkara yang dibenci dan yang menjijikkan hati Allah ini. Kesempatan masih ada. Jadi kita perlu sentiasa mengajar, membimbing orang kepada kebenaran firman Tuhan. Peranan kita sangat besar. Jangan sambil lewat saja. Siapapun kita punya peranan dan tanggung jawab yang sama. Ya, puji Tuhan kita mendengar firman Tuhan tadi. Marilah kita juga bertobat daripada dosa-dosa kita dan kita mau berdoa pada saat ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami juga tidak terkecuali Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Seringkali kami juga melakukan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, maupun perkataan-perkataan yang berbohong, yang menipu, yang memiliki hati yang menyimpan hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, supaya kami tidak menyebarkan berita-berita yang jahat pada orang lain untuk menjatuhkan dan sebagainya. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, sucikan hati dan pikiran kehidupan kami, supaya hidup kami semakin hari menjadi seperti Yesus Kristus yang sentiasa tunduk kepada firman Tuhan. Berkati jemaat GLC, ahli keluarga, dimanapun mereka berada, Engkau melindungi, menjaga kami semua. Berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami semua, dalam perlindungan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai di sini kita mendengarkan firman Tuhan masa akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Kasih yang